Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya untuk melakukan aksi nyata pada topik PMM, topik yang ke-15. Bapak Ibu, untuk melakukan aksi nyata, yang pertama adalah kita harus melihat dulu rapot pendidikan di satuan pendidikan di mana tempat kita bekerja. Caranya adalah kita buka browser dulu. Kemudian di sini kita ketikkan rapot pendidikan. Kemudian kita masuk ke rapot pendidikan dan kita klik lihat hasil satuan atau dinas pendidikan Anda. Kita klik, kemudian kita masuk dengan email yang kita kehendaki. Atau kalau di satuan pendidikan, kita menggunakan akun dari admin satuan pendidikan. Kalau di tempat saya SD, berarti saya menggunakan akun pembelajaran admin SD Belajar ID atau miliknya dari kepada kepala sekolah. Kemudian akun ini kita klik. Oke, kita masukkan passwordnya. Kita klik berikutnya. Oke, di situ akan terlihat satuan pendidikan kita di beranda rapot pendidikan. Di sini terlihat SD 2 Ngatiwarno, NPSN tercantum di situ, alamatnya tercantum, kota atau provinsinya tercantum. Kemudian kita lihat ringkasan kualitas pendidikan satuan pendidikan kita. Di situ ada terlihat mutu hasil belajar peserta didik, kemampuan literasi, kemudian kemampuan numerasi, indeks karakter, iklim keamanan, kesetaraan gender, dan kebinekaan. Itu adalah indikator prioritas daripada rapot pendidikan. Setelah itu, kita lanjutkan dengan mengklik tindak lanjut, diklik. Kemudian di sini kita unduh rapot pendidikan kita. Kemudian kita unduh rekomendasi PPD. Kemudian kita lihat rekomendasi. Setelah mengunduh rapot pendidikan, langkah selanjutnya adalah merencanakan peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan data tersebut. Anda dapat mempelajari PPD lebih lanjut melalui materi pelatihan ini di platform Merdeka Mengajar. Setelah itu kita lihat uraian daripada rapot pendidikan kita. Kita buka. Di situ sudah tercantum apa-apa dari indikator-indikator yang harus kita benahi. Semua sudah terlihat jelas. Kita tinggal melakukan perencanaan dan mencari solusi terhadap apa yang dialami oleh rapot pendidikan kita yang nantinya akan meningkatkan kualitas daripada satuan pendidikan kita. Kemudian untuk rekomendasi PPD kita lihat. Nah, di situ sudah ada keterangan-keterangan tentang apa yang harus kita lakukan, tentang warna-warna itu. Nanti bisa kita diskusikan dengan stakeholder. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Ini adalah langkah pertama yang harus kita lakukan untuk kita dapat
melakukan analisis rapot pendidikan dan mencari solusi terhadap akar permasalahan yang ada di rapot pendidikan. Bapak Ibu, setelah saya melihat rapot pendidikan dari satuan pendidikan di mana tempat saya bekerja, maka saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar aksi nyata. Pertanyaan pertama adalah indikator layanan yang memperoleh capaian yang cukup baik itu mana saja. Yang pertama adalah kemampuan literasi dengan predikat mencapai kompetensi minimum yang ditunjukkan dengan indikator angka 1,92 dari satuan pendidikan serupa 1,72. Kemudian indikator yang kedua adalah indeks karakter dengan kategori berkembang yang ditunjukkan dengan angka 2,05 dari satuan pendidikan serupa 2,10. Indikator prioritas selanjutnya adalah iklim keamanan dengan predikat aman karena ditunjukkan dengan indikator 2,42 dari satuan pendidikan serupa 2,22. Kemudian kesetaraan gender dengan predikat membudaya dengan indikator angka 3,00 dari satuan pendidikan serupa 2,27. Indikator selanjutnya adalah kebinekaan dengan kategori membudaya dengan angka 2,38 dari satuan pendidikan serupa 2,20. Sehingga dapat disimpulkan refleksi hasil indikator rapor pendidikan cukup baik. Yang pertama, sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik menjadi mahir. Yang kedua, peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari. Satuan pendidikan memiliki lingkungan sekolah yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga sekolah dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan sekolah. Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama atau kepercayaan dan budaya, mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas, mendukung kesetaraan agama atau kepercayaan dan budaya, serta memperkuat nasionalisme. Selanjutnya, kondisi atau fakta yang ditemukan di satuan pendidikan terkait capaian ini adalah kegiatan literasi dilakukan dengan program FLP, yaitu 15 Minutes Literacy Program. Setiap hari, yaitu membaca 15 menit. Kemudian ada program Duri Sabu, 2 hari 1 buku. Kemudian anak menempelkan judul bacaan di pohon literasi, guru mencatat di jurnal catatan literasi guru. Nilai P5 dibiasakan dalam implementasi keseharian, baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, ataupun lingkungan masyarakat. Guru mencatat dalam jurnal catatan sikap spiritual dan sosial. Terkait keamanan, tidak perlu dikhawatirkan. Peserta didik sudah dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Sekolah dilengkapi dengan tenaga keamanan atau penjaga sekolah, ada di lingkungan pesantren, sehingga nilai religius terjaga baik, penerapan nilai toleransi dan kolaborasi, serta berbagi, mencegah adanya kekerasan, perundungan, dan pemakaian narkoba dan anti rokok yang dituliskan dalam banner.
Patriotisme dibentuk dengan menyanyikan lagu nasional sebelum pelajaran, lagu daerah setelah selesai pembelajaran, dan pembiasaan-pembiasaan seperti upacara di hari Senin. Pertanyaan yang kedua di lembar aksi nyata adalah indikator layanan yang memperoleh capaian yang belum baik dalam prioritas indikator, yaitu kemampuan numerasi. Di situ dalam kategori di bawah kompetensi minimum. Refleksi hasil indikator rapor pendidikan belum baik. Yang pertama, kurang dari 50% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. Kondisi atau fakta yang ditemukan di satuan pendidikan terkait capaian ini, sebagian siswa belum terampil dalam berhitung, masih perlu menggunakan benda-benda konkret, perlunya pengembangan diri pendik untuk meningkatkan kualitasnya dalam menguasai strategi dan teknis dalam mengedukasi numerasi. Kurang maksimalnya pemanfaatan aset sekolah dalam pembelajaran numerasi. Pertanyaan ketiga, hal baik apa yang telah dilakukan satuan pendidikan berdasarkan rapot pendidikan yang telah dilihat? Jawabannya adalah hal baik yang telah dilakukan adalah memetakan indikator prioritas untuk bisa ditangani, membuat perencanaan ke depan untuk membuat kondisi satuan pendidikan lebih maju melalui pelibatan stakeholder sekolah. Pertanyaan keempat, bagaimana rapor pendidikan membantu dalam memahami kondisi satuan pendidikan? Di laman beranda kita dapat menemukan informasi secara jelas. Kemudian di situ tertulis ada nama sekolah, ringkasan kualitas pendidikan, laporan spesifik, rincian data yang meliputi berdasarkan input, proses, dan output. Hasil capaian berdasarkan dimensi, penjelasan indikator, ada capaian hasil indikator, dan nilai. Sehingga berdasarkan informasi tersebut, kita dapat mengetahui akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Bapak dan Ibu, salam dan bahagia. Terima kasih.